tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Ya. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragada. Allah mengatakan, hei Adam, hei ruh, hei jasad, hei syariat, satukan dengan hakikat. Tadi semua. Maka kau nikmatilah dunia ini. Tadi semua. Maka di situ adalah Allah siapkan makanan, minuman, tadi semua. Maka inilah. Maka mari kita luruskan. Tadi semua. Karena manusia mau menunggu apa? Tadi semua. Ya. Nah ini sahabat ya di dalam kitab Sirul Asrar dijelaskan oleh Tuan Syabul Qadir tentang adalah fal insanu ala nau'aini adalah jismaniyun wa ruhaniyun. Nah inilah kenapa ada menjadikan syariat dan hakikat. Karena manusia punya jisim tadi semua. Pada saat ruh sudah disiupkan oleh Allah, maka jasad ini diciptakan satu penduduk bumi untuk menikmati surga dunia ini. Di dunia hasanah. Dengan jasadmu itu. Wafil akhirati hasanah dengan ruhmu itu. Di dunia hasanah dengan syariatmu itu. Fil akhirati hasanah dengan hakikatmu itu. Begitu loh sebenarnya kalau Allah mau ngomong. Tadi. Maka inilah yang harus dibangun. Tadi semua. Ya. Maka dikatakan atau Syabul Qadir adalah fal insanu ala nau'aini jismaniyun wa ruhaniyun. Fal jismaniyun insanun amun, adapun jisim adalah manusia yang umum. Tadi Abbas sudah bahas tentang sedulur papat. Nah, kembalilah pada 5 pancernya itu. Karena sedulur papat tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa pancernya. Ingat itu. Ya. Maka Allah tanpa tasjid tidak ada. Muhammad tanpa tasjid tidak ada. Karena seolah-olah Muhammadlah yang dohir ini, Allah lah yang batinnya. Inilah tentang syahadat. Maka tadi, mengenali diri adalah bersyahadat. Menghadapkan diri adalah sholat. Menahan diri adalah saum. Mensucikan diri adalah zakat. Dan mendekatkan diri adalah waqafah, haji. Al-haju, arafah. Kenal diri. Man arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, dia akan kenal Tuhannya. Waman arafa rabbahu fasadal jasadahu. Siapa kenal dirinya, Tuhannya, maka hancurlah dirinya. Karena inilah nafi isbat. Tadi semua. Maka inilah kenapa dari awal adalah harus dikawinkan. Ya. Maka kata Allah dalam bab pernikahan, ingat sahabat, kalau Allah bicara tentang walaupun pernikahan, tapi sebenarnya yang Allah giringkan adalah hakikatnya. Contoh ayat, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Betul, itu dalam secara syariatnya digunakan untuk Allah menciptakan pasangan, ajwajan. Ada siang, ada malam, ada senang, ada susah, ada surga, ada neraka, ajwajan. Tapi dalam menafsirkannya, ajwajan itu tidak selalu adalah Adam dan Hawa. Nah disinilah kegagalan dalam menafsirkan ayat ini, ditafsirkan Adam dan Hawa. Akhirnya terputuslah pemahaman manusia. Ajwajan apapun itu. Untung dan rugi ajwajan. Hujan dan panas ajwajan. Pasangan. Siang dan malam ajwajan. Dunia akhirat ajwajan. Dohir dan batin ajwajan, pasangan. Wa idkulna ya adamuskun anta wa zauz. Nah, zauz di situ juga adalah sebetulnya adalah pasangan. Bagaimana dohiron wa batinan adalah dikawinkan tadi semua. Ada dirimu yang umum, jasadmu, ada dirimu yang khusus adalah ruh. Tapi jangan lupa, dirimu yang umum itu ada dari dirimu yang khusus. Ingat itu. Sedulur papat ini dari yang pancarnya itu. Pancarnya itulah yang sesungguhnya yang memiliki peran. Seluruh isi alam ini hanya sedulur papat. Tetapi berada pada pancar yang sama. Pegang itu. Ya. Maka sahabat dikatakan fal jismaniyun insanun amun wa ruhaniyun insanun khosun. Ya tentu. Ya. Maka disitulah kita ada bahagia dohir batin. Jannatul ma'wa untuk jasadnya. Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah adalah untuk hatimu, untuk ruhmu,
dan untuk syirmu. Tadi semua ya. Faruju'ul insanul amu ila watanihi wa huwa darajat. Ya, kembalinya manusia ya yang bagian yang umum disebut darajat. Itulah surga itu darajat. Yang Allah katakan tadi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwajan. Tadi semua. Litaskunu ilaiha tu. Maka kamu harus mengawinkan dohiron wa batinan. Isyarah yang Allah sampaikan kepada kita itu, kawinkan bumi dan langit. Kawinkan susah dan senang. Kawinkan surga dan neraka. Kawinkan dunia dan akhirat. Itulah ajwajan, kawinkan. Kawinkan jasad dan ruh. Kawinkan syariat dan hakikat. Itu sebenarnya, nah ini, ajwajan. Litaskunu ilaiha. Maka kamu akan sakinah, damai, surga. Wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Maka akan keluarlah, akan menjadilah pada dirimu cinta, mawaddah warahmah. Tadi, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Bagi mereka tadi adalah bagi orang-orang yang berpikir. Tadi semua ya. Maka selanjutnya Tuan Syekh Abdul Qadir menjelaskan adalah al jannatu fi alamil mulki. Maka dikatakan di sini ada al hikmatul jami'atu ma'rifatul haq idza amila bila riyain wala sum'atin li anna darajat. Nah tadi bagaimana untuk mendapatkan darajat, maka tidak boleh ada riya pada tubuh. Maka dikatakan adalah ada al jami'atu ma'rifatul haq, dengan makrifat tauhid yang benar. Maka itulah dari awal kita disuruh adalah, nah orang salah menafsirkan membenci dunia. Dunia ini Allah, cerminan Tuhan. Yang harus kamu lawan tubuh ini. Manusia benci pada luarnya tapi dia lupa. Inilah dunia juga. Ini alam kabir, dunia kecil, ini dunia besar gitu. Di alam ini ada sedulur papat 5 pancer, di alam kabir pun sedulur papat 5 pancer. Di alam sini ada malaikat muqarrabin, di situ pun ada malaikat muqarrabin. Di alam sini ada Allah dan istananya, di sana pun ada Allah dan istananya. Karena inilah kita miniatur. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam dirimu apakah engkau telah meneliti? Kamu itu harus bawa ke mikroskop loh. Tubuhmu dicek. Siapa sebenarnya dirimu itu? Maka disinilah manusia akhirnya karena keluar dari diri tersesatlah, nyasarlah kebanyakan. Karena berita yang dibawa baginda Nabi sampai hari ini sudah mendekati 1500 tahun. Tapi Nabi pun sudah menyampaikan akan kiamah. Nah inilah muncul orang-orang rohani ini sedang kiamah, sedang membangkitkan kembali. Supaya manusia sadar kembali. Supaya manusia layangan itu kembali pada golong kembali. Inilah kiamat. Kiamat bukan kehancuran, Bung. Tadi semua. Kiam itu berdiri. Kiam itu bangkit. Kiam itu sadar. Kiam itu. Tapi qiyamul lail. Kamunya harus mati. Itu. Berdiri tapi kamu mati. Karena dia ada kalau kamu tidak ada. Itu konsepnya dari awal. Maka itulah kenapa menyatukan diri yang dohir kepada diri yang batin. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan adalah al-haqqu ila amalin bila riyain wala sum'atin li'anna darajat. Jadi darajat kebahagiaan buat tubuh ini tidak akan pernah ada. Selama kamu yang wujud, kata Abah juga. Selama kamu yang ada. Apalagi kita tidak menyadari adanya kita ada yang diadakan. Itulah dosa manusia yang terbesar, kata Abah, dosa rububiyah. Merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar, merasa bicara, merasa berilmu. Nah inilah. Tidak mungkin tubuh ini akan mendapatkan surga selama kamu yang ada. Maka sebaliknya akan berada pada nerakamu sendiri. Silahkan kamu buktikan sendiri hari ini. Dan kalian tonton mereka-mereka yang mengaku dirinya ahli ilmu, ahli agama. Kalian tonton saja hari ini. Apa buahnya, samrohnya, kenyataannya, realitanya. Tadi semua. Jangan ngomongin teorinya, realitanya. Tadi semua ya.
Apalagi kalau dilihat oleh orang kayak Abah. Udah sulit cari manusia. Dari semua. Maaf ya. Fal awalu dikatakan al jamiatu ma'rifatul haq idza amila bila riyain wala sum'atin. Maka tadi kita harus, kenapa konsepnya dari awal al mutu qabla anta mutu itu. Dan Allah memanggil ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Kembali pada Allah dulu. Tadi kembali pada Allah itu gimana? Radiyah. Kamu ridho. Raditu billahi rabbah. Tadi semua. Bahwa kita wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan, ilmu yang diberi ilmu, itulah yang disebut tawakal. Maka nanti sahabat di Al-Quran itu siapa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi sorga itu tentang senangan jasadmu, keliling dunia, jalan-jalan, makanan enak, mobil bagus. Ya tentu begitu. Tadi hurun in bidadari. Bidadari tidak selalu istri. Ingat itu. Mobilmu yang kau sukai itu bidadari hurun in. Ya. Mobilmu hurun in. Kolam renangmu juga hurun in. Tadi semua. Rumahmu hurun in. Semuanya adalah apa yang membuat kamu terbelalak. Heran penglihatan matamu. Asyik memandangnya. Senang memandangnya. Itulah bidadari. Demikian pula pada makanan-makanan yang kau sukai itu. Sahabat. Maka itulah juga Allah sudah menyampaikan dalam kurang apa dalam Al-Quran adalah hunalika di tempat itu. Di mana? Di sini. Karena inilah tempat fisik. Hukum fisika berlaku. Ingat itu. Hanya di alam materi kau bisa menikmati materi. Hanya orang tidak sadar yang mengharapkan bidadari di alam ruh. Hanya orang tidak sadar orang yang mengharapkan yang dohir di alam batin. Hanya orang tidak sadar orang yang mencari-cari sesuatu yang dohir ada di alam batin. Tuhan sudah membuat hukum 12 hukum alam. Tilka sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Maka di situ ada syariat, ada hakikat. Ada garam, ada asin, ada gula, ada manis. Ada miwon, ada gurih. Ada api, ada panas. Ada Muhammad, ada Allah. Ada dohir, ada batin. Ada syariat, ada hakikat. Maka jangan dipisah. Inilah persoalannya. Hunalika di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan. Nah, ini segala apa yang kalian alami hari ini pembalasan. Karena kalian telah keluar dari orbit Allah itu sendiri. Tadi semua. Ya, demi wadduhaha, demi waktu pagi. Walail ida sama, demi terus tadi. Wal qamari ida, sampai penghujung wa nafsi wa masawaha falhamah fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha, siapa yang mensucikannya, yang kembali kepadanya. Tuh begitu. Sudah pasti untungnya yang kembali kepadanya. Wa qad khaba man dasaha, itu artinya betapa ruginya orang yang menjauhinya. Sungguh beruntung orang yang mendekati cahaya. Dan sungguh rugi orang yang mendekati kegelapan. Inilah yang harus dipahami, sahabat. Ya. Makanya, kullu nafsin ma aslapat, tiap-tiap diri akan mendapatkan apa yang dikerjakannya dahulu. Ini kata Abah. Hari ini adalah hari pembalasan kepada dirimu. Dari semua. Ya. Waruddu ilallahi maulahumul haq. Dan mereka dikembalikan kepada Allah pelindung mereka yang sebenarnya. Nah ini sahabat, ya maka Tuhan Abdul Qadir begitu. Sebetulnya Tuhan Abdul Qadir sudah jelas. Dan baginda Nabi pun sudah jelas bahwa dikatakan kata baginda Nabi, lima Allahi waktun. Ya. Lima Allahi waktun la yasha'u fihi malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Tadi. Ini juga hadis Nabi ini kalau nggak ngerti hakikat bingung lagi kalian. Siapa malaikat muqarrabun itu? Ternyata matamu, telingamu, mulutmu, hidungmu. Jibril pada matamu, Mikail pada telingamu, Musa pada mulutmu, Isa pada hidupmu. Waktun la yasafil malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Mana? Ibrahim di matamu. Ada Nuh di telinga.
Ini semua. Ya. Jibril di matamu, Mikail di telingamu, Israfil di mulutmu, Ijrail hidungmu. Kata Nabi, la yasaufi malakun muqarrabun wala nabiyun mursalun. Aku bersama mereka. Oh iya. Tadi semua. Aku Abbas tiap hari bersama Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Bersama Ibrahim, Nuh, Musa, dan Isa. Bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Berada pada Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, Masjid Baitul Maqdis, Masjidil Haram, apa namanya, Masjidil Aqsa, Baitul Makmur. Tadi semua. Tiap hari di titik yang sama. Tadi semua. Nah, ini. Maka Allah ingatkan di situ adalah mengatakan, kalau kalian ingin surga, karena surga itu Tuan Abdul Qadir sendiri udah 500 Hijriah sudah menulis, Jannatul Ma'wa itu adalah darajat, adalah untukmu, makanan, minuman, pakaian. Itulah tadi. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjuka jannah wa kula minha ragadah. Manusia malah wala taqrabah hadis syajarah, malah dia mendekati huldi. Tadi semua. Tadi tempat pemahaman nanti di sono. Itulah huldi itu juga. Pengetahuanmu yang dari luar itulah huldi. Apapun yang kau lihat dengan matamu itulah huldi. Bukan dengan hati dan rasamu. Tadi semua. Ya. Maka disinilah juga baginda Nabi menyampaikan adalah Anallaha jannatun la fiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun bal an yandura ila wajhillahi ta'ala. Inilah yang katakan baginda Nabi, Allah memiliki surga yang tanpa bidadari. Di mana itu? Di sirmu. Ibaratkan Candi Borobudur, Kamadatu, Rupadatu, Arupadatu dikosong. Di sirmu. Gak ada lagi bidadari, gak ada makanan di kosong itu. Kan alam Arupadatu itu alam tanpa bentuk, udah balik kosong. Tadi semua. Baru alam Rupadatu alam bentuk. Tadi bidadari, meja, kursi, tadi semua mobil. Kalau sekarang ngomongnya Ferrari, jet pribadi, tadi semua ya, rekeningnya di Mandiri, di BCA, di mana semua jannatin tajri minta mengalir semuanya. Ayo, makanya ini orang Islam sudah jadi belangsak sekarang ini, udah kan salah konsep dari awal. Tadi semua ya. Surga dikatakan kata Nabi adalah apa namanya? Innallaha jannatul la fiha hurun wala kusurun wala asalun. Ini juga kalau nggak ngerti hakikatnya. Tadi semua. Kapan ini? Sekarang juga. Sekarang juga. Tadi. Tubuhmu menikmati keindahan jannatul ma'wa, darajat. Mobil yang bagus, makanan yang enak, baju. Tapi hatimu tembus pada hatimu. Damailah hatimu. Itulah alamul malakut. Ketenangan di hatimu, ketenangan jiwamu, itulah disebut alamul malakut bersama malaikat. Bukan lagi kepada kamadatu, bukan lagi kepada rupadatu. Itulah dia sudah naik kepada arupadatu, ketenangan diam, batin, pelai, tadi semua ya. Hudur, tadi semua. Tidak ada lagi, maka kata Abah, kalau hari ini Abah disuruh memilih antara Jannatul Ma'wa dikasih 1 triliun uang atau emas sebesar Pulau Jawa, Abah lebih menikmati yang surga tanpa bidadari itu. Tadi yang kata Nabi adalah Innallaha jannatul la fiha hurun wala kusurun, karena itulah surga yang paling indah, kembali kepada tempat di mana dulu kamu berasal, disebut alamul lahut pada ruh al-qudsimu. Tapi turunlah kepada ruh, kepada apa namanya, ruh jabarut, alamul jabarut pada ruh sultanimu. Turunlah pada alamul malakut, ruh ruhanimu, dan lahirlah di alam dunia pada ruh jismanimu, ruh jisim, ruh jasad, ruh fisik. Maka tadi sungguh bodoh orang ingin menikmati bidadari di alam sono, karena dia itu pasti tidak mengerti ruh. Sungguh bodoh orang yang ingin menikmati makanan di alam sono. Itulah Allah menciptakan fisika dan kimia. Pada fisika berlaku EMC kuadrat, hukum relativitas pada kita. Hukum tabur tuai. Ya. What you do, what you get.
Hati-hati tadi semua ya. Maka berlakulah hukum tarik menarik, law of attraction di sini. Kau berpikir belangsak, belangsaklah yang datang padamu. Kau berpikir susah, susahlah. Karena hukum gravitasi. Ingat itu. Maka tubuh kita ini dibagi dua bagian. Ada sentrifugal yang jatuh selalu ingin ke bumi karena memang dari minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Itu tabiatnya. Tabiatnya. Tapi ada bagian yang selalu ingin kembali pada Allah juga tabiatnya. Adalah ruhmu. Maka disitulah kenapa kita harus dikawinkan. Syariat dan hakikat. Tidak boleh dipisahkan. Karena yang satu jatuh ke bawah, yang satu terbang ke atas. Maka satukan di nafsul mutmainnah. Sampailah dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Syaratnya kamu ridho. Tadi. Jangan lagi mengakui wujud. Kembalikan. Jangan merampok sifat rububiyah. Wujud. Tadi. Kudrat, irodat, hayat, ilmu, sama, kalam, basar, kembalikan. Itulah banyak hadis menjelaskan. Siapa yang mendapatkan surga tanpa hisab? Mereka yang tawakal pada Allah. Mereka yang sudah mengembalikan, bahkan ada mereka yang tidak pernah diruqyah, mereka yang tidak pernah datang ke dukun, mereka yang tidak pernah minta didoakan. Itu hadis sahabat, dan banyak hadis itu adalah merupakan sanepan. Cuma manusia tidak memahaminya. Kecuali Rasulnya sendiri. Kalau kamu nggak kenal Muhammad di sini, bagaimana Muhammad akan memberimu pengajaran tentang apa sabdanya? Kalau kamu tidak mengenal Allah, bagaimana kau akan memahami firman-Nya? Karena ini dunia ini tentang Allah dan Muhammad. Dan Muhammad adalah diri dohir Allah. Dan Allah diri batinnya Muhammad. Dan Allah dan Muhammad adalah esa. Dan itulah syariat hakikat. Ya. Tidak lagi penyandaran pada makhluk. Ingat itu. Maka itulah kata apa? Jangan lagi bersandar pada apapun. Maka inilah yang katakan. Anallah jannatun lafiha hurun wala kusurun wala asalun wala labanun. Surga tanpa bidadari. Tadi kan sudah arupa datu. Bukan lagi makanan, minuman, bidadari, perempuan. Itulah sahabat. Kalian ini kalah sama Buddha. Orang Islam ini kalah sama Buddha. Buddha saja sudah ngerti. Kamadatu, rupa datu, arupa datu. Maka di penghujungnya. Di penghujung Candi Borobudur itu sang Buddha begini. Tuh. Udah ngerti dia. Kalau udah gini tuh udah ngerti. Balik pada kosong. Balik pada kosong. Tapi isi. Tapi sadar. Tapi hidup dari semua. Ya. Maka ayolah. Manusia melakukan apa yang dilakukan. Dia pikir itu siapa yang nyuruh? Tuhan gitu. Ini semua. Tuhan itu apa? Allah. Ya Allah itu apa? Yang duduk di atas aras. Emang dia presiden gitu? Ya Karim. Mabuk betul-betul manusia ini. Udah amnesia. Dikiranya Tuhannya kayak nyuruh begitu. Siapa Tuhan nyuruh? Manusia nggak sadar-sadar. Ya sudahlah. Tadi semua. Itulah kata Abah. Ya sekarang mau nggak mau harus di rolling. Harus di rolling. Kemudian kata Allah. Wujuhu yawma idzin nadirah. Tuh, inilah yang seharusnya. Surga tertinggi adalah kamu, wajah-wajah mereka pada hari itu berseri-seri. Ya. Hari ini pun Abah berseri-seri. Tidak yang lebih indah dari Allah. Maka Abah dikasih apa saja. Belum lama Abah dikasih Allah mobil senilai 1,2 miliar. Sampai hari ini belum keluar-luar itu mobil di depan rumah. Kata Abah, ya Allah, bukan itu yang aku mau. Engkau terlalu indah. Tadi kemarin ada orang bule datang ke sini ngajak ke Swiss. Begitu Abah udah siap-siap, ternyata apa? Allah terlalu indah dibandingkan Switzerland. Allah terlalu indah dibandingkan Barcelona. Allah terlalu indah dibandingkan Bali, Lombok, dan lain sebagainya. Maka walaupun kemanapun pergi, ke Bali Abah, ke Thailand, ke Singapura, ke Eropa,
tetap saja Allah lebih indah. Abu-abu semuanya. Sampai dibalik diem aja gitu. Gitu kan tadi. Kenapa? Asyik. Asyik mansyuk. Asyik. Semua. Karena engkau kemanapun kau hadapkan, dia lebih indah, dia lebih cantik, dia lebih besar, dia lebih agung, dia lebih dari segala. Maka itulah. Jadi kalau begitu kapan Jannatul Qurba? Sekarang. Maka tidak apa-apa bagi kamu bertahap pertama Jannatul Ma'wa, surga yang kamu sukai. Pakaian yang bagus, istri yang cantik, suami yang ganteng soleh, anak-anak yang indah, rumah yang baik di jannati. Tadi semua taman-tamanmu yang mengalir, kolam-kolammu yang indah, nggak apa-apa. Tapi jangan berhenti di situ. Itu masih kamadatu. Berarti surga dengan bentuk, surga dengan syahwat, tapi naikkan kepada surga kamadatu. Kalau bahasa orang Buddha adalah dunia bentuk. Tadi dengan syahwat, sekarang lihat bentuknya, wujudnya. Berarti kalau kau sudah melihat kemanapun, segala yang mewujud Allah, itulah. Asal jangan ditunjuk. Ingat itulah kenapa pada Allah itu ada 10 makulat. Yang pertama jihad. Sekarang ini orang Islam udah korban dengan jihad. Allahnya ke langit. Allahnya dekat, jauh, tapi nggak ditakwil. Akhirnya jadi mutajilah. Kebanyakan mutajilah. Dari paling sedikit selamat dari mutajilah, jabariyah. Tadi saya terserah Allah. Saya terserah Allah. Lu siapa? Kalau lu terserah Allah, lu siapa? Tadi semua. Itu adalah jabariyah. Sholat lillah. Benar nggak salah. Tapi itu adalah bukan kebenaran, kesadaran yang sempurna. Kesadaran sejati. Itu bukan. Ya. Tapi yang sebenarnya begitu sudah ada. Maka itulah kenapa di penghujung perjalanan rohanimu ada rasa. Sampai hilangnya rasa. Maka tidak ada lagi kata tuju menuju, sembah menyembah, ngingat mengingat. Tidak ada lagi. Hilang rasamu. Lebur pada rasa Allah. Bagaimana menikmati rasa Allah? Pada saat engkau sudah memandang dunia ini sudah jadi abu-abu. Benar saja Abah dulu bingung. Kalau kata dalam sebuah hadis kata baginda Nabi, kalau kelingking bidadari dimasukkan ke dunia ini, padamlah dunia ini. Ya Allah, ternyata betul. Pada saat kau sudah memandang nur jamal Allah, sahabat, maka bebaslah engkau dengan sifat koharnya. Segala apa yang ada yang membuat sesak dadamu itu ditendang habis dari hatimu. Ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Maka nyatalah jannatul ma'wah pada tubuhmu. Jannatul na'im pada hatimu. Jannatul firdaus pada fuadmu. Jannatul kurbah pada syirmu. Wujuhu yawma idin nadirah. Nah kau sudah melihat. Walillahil masyrik wal maghrib. Maka silahkan kalian buktikan keliling kemanapun. Maka silakan hari ini barangkali kalian lihat, dengar Abah. Kata Abah, 1 triliun dolar hari ini memilih pulang pada dia melihat ini. Maka kata Abah, dulu orang nggak percaya. Saya bilang kalau Sultan Bolkiah itu tahu apa yang saya rasakan. Kalau Raja Salman itu tahu apa yang saya rasakan. Nah inilah yang sulit diceritakan. Kan rasa itu sulit ya. Bagaimana fly-nya ya, tadi semua. Maka dia pasti akan siap korbankan seluruh istana dan kekayaannya untuk membeli rasa itu. Nah inilah yang Robiah Adawiyah berkata kepada Hasan Al-Basri. Waktu Hasan Al-Basri mengajak menikah, Hasan Banna ditolak. Hasan Basri, kata Robiah Adawiyah, wahai Hasan Banna, wahai Hasan Basri, apakah engkau sudah merasakan surga bersama Tuhan? Oh belum. Kalau begitu ngapain lu ngajak kawin sama gua? Saya bisa jadbah. Saya bisa merasakan nikmatnya 1000 kali orgasme. Sahabat. Inilah kenikmatan Tuhan. Bersetubuh dengan Tuhan. Berpacaran dengan Tuhan. Sesungguhnya. Tapi tidak apa-apa. Kita semua bertahap. Ya, dari mulai tubuhmu.
Maka itulah Tuan Syabul Qadir juga menjelaskan tentang adalah apa namanya yang disebutkan darajat itu kalau tadi dikatakan oleh Tuan Syabul Qadir al hikmatu al jami'atu ma'rifatul haq idza amila tadi semua ya bila riain tanpa ria wala sum'ah tanpa sombong tanpa dengki tadi semua. Kalau seandainya kita tidak menghilangkan tubuh ini. Nah inilah yang dibenci dunia itu bukan dunia di luar tubuh ini. Kan ini juga dunia. Lawanlah keberadaan tubuhmu itu. Kembalikan hak Allah. Hak sifat rububiyah Allah. Wujud itu sifat Allah. Hidup itu sifat Allah. Melihat itu sifat Allah. Mendengar itu sifat Allah. Ilmu itu sifat Allah. Kita justru bergantung pada sifat itu. Kalau masih makom hamba. Ingat itu disebut makom apa namanya muraqabah. Tapi pada makom musyahadah pada saat dia melihat dirinya, dia yang mensucikan dirinya, dia yang memuji dirinya, maka tidak lagi saksi mensaksi, hanya dia menyatakan keberadaan dirinya, dia hanya melihat kenyataan dirinya, dia hanya menyaksikan keberadaan dirinya pada nur jamalillahnya, nur kamalillahnya, nur tadi pada apa? Af'alullah, asma'ullah, sifatullah, pada zatullah. Maka terbanglah kamu tinggi sekarang. Terbanglah sekehendakmu. Tidak lagi yang bisa menghalangimu. Terbanglah, terbanglah. Wahai Garuda, Garuda, terbanglah. Tadi semua, ya. Inilah yang dikatakan bahwa al awwalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Yang awal adalah di alam mulki, di alam tubuhmu, di ruh jismanimu ada jannatul ma'wa. Untuk apa? Dipanmu. Maka pantatmu butuh dipan, punya kasur yang empuk dari semua, ya. Makanan yang enak, baju yang bagus, kendaraan yang bagus, rekening yang terus mengalir. Tadi kata Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istaghfiru rabbakum. Kembalilah pada Tuhanmu. Mohon ampun di situ adalah sebetulnya kepada tabaya tubuh taubatan. Kembali. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum midroro. Wa yumdidkum bi amwalin. Dia akan berikan amwal kepada dirimu. Dia hanya akan berikan amwal pada dirimu kalau engkau sudah mampu melihat Allah pada segala apa yang ada ini. Inilah persoalannya, sahabat. Inilah persoalannya. Kalau kau melihat tubuhmu ada tubuhmu dan Allah menganggap kamu tidak akan mampu membawa itu, maka disitulah kenapa orang disempitkan dan dilapangkan sebenarnya. Sebenarnya. Kenapa kamu disempitkan? Karena kamu tidak akan mampu dalam kelapangan. Kenapa terkadang kamu dilapangkan? Karena Allah khawatir kalau seandainya kamu itu ada pakir, adalah kufur dengan kesempitan. Maka itulah kenapa ada istilah kobat dan basat. Disehatkan, disakitkan. Surgakan, nerakakan. Untungkan, rugikan. Karena kita belum siap. Padahal bagi orang-orang yang sudah dijamin oleh Allah, bahkan tadi, bicara tentang surga dalam beberapa ayat yang Abah sudah temukan dalam Al-Quran. Semuanya tentang hidup di dunia. Tadi semua, ya. Semuanya tentang rezeki hidup di dunia. Ya. Baik surat Al-Baqarah ayat 25, surat Al-Kabut 58, At-Tolak ayat 3. Ini semuanya kembali tentang bagaimana kau menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziku minha min samaratir rizqa. Tuh, samarah. Qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Walahum fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun. Ini kebetulan untuk fisik semua.
Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ingat itu, iman. Catatin, beriman. Maka Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Tidak hei kepada orang-orang yang tidak beriman. Siapa al-imanu uryanun, yang sudah tadi, telanjang. Walibasuhu taqwa. Karena kalau sebelum telanjang tadi, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir, tidak mungkin, pasti adalah ada al-jami'atu ma'rifatul haq idha amila bila riyain wala sum'atin. Pasti riya, sum'ah, ujub, syirik, sombong. Selama kita belum lepaskan diri dohir ini. Maka Allah katakan, hei orang beriman. Orang mengatakan, al-imanu tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Sudah mampu melihat nur af'al Allah pada tubuhnya, nur sifat Allah pada hatinya, asma Allah pada nur sifat Allah pada ruhnya, sudah menyaksikan nur zatullah tadi semua pada sirnya. Zatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah tadi semua. Itulah orang beriman. Maka Allah ingatkan, walladzina amanu. Tuh. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Tapi kenyataan selalu bohong lu. Lu nggak iman, nggak telanjang-telanjang. Justru merasa iman. Orang yang iman itu tidak akan merasa iman. Orang yang sholat itu tidak akan merasa sholat. Orang yang zikir itu tidak akan merasa ingat. Ingat itu. Tadi. Sampaikan kepada orang yang beramal soleh. Ingat, bukan amal hasanah. Maka tadi kata Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soleh. Amal soleh itu apa? Ada ikhlas, mukhlis, mukhlas. Yang disebut amal soleh itu yang mukhlas. Pada saat kamu tidak lagi merasa beramal. Kenapa? Karena engkau sudah lepaskan, telanjang. Walibas, sudah tubadil. Kamu sudah tubadil, sudah ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Berarti setiap waktu, setiap saat, setiap nafas, sholat. Aqimis sholat. Aqoma yuqimu iqomatan. Sudah berdiri tegak. Dalam dudukmu, dalam diammu. Qiyama wa qu'uda wala zunubihin. Melihat yang diam, melihat yang bergerak. Segala apapun kau lihat. Pada apapun. Lagi tertipu dengan cangkang. Ingat, segala apa yang nampak di dohir ini hanyalah ujian. Al-aqwanu dohiruha girotun. Semua akwan ini adalah girotun, tipuan. Itulah kenapa kamu akan lihat tagoyur dia. Kadang untung, kadang rugi. Kadang surga, kadang neraka. Kadang menangis, kadang ketawa. Ini adalah tipuan. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Hanya permainan. Laha. Tergantung di penghujungnya, Allah ataukah itulah laha. Tadi semua. Walaupun tahajud, ujungnya bukan Allah, laha. Walaupun duha, ujungnya bukan Allah, laha. Walaupun sholat, tujuannya surga, laha. Kalau orang ibadah, tujuannya takut neraka, laha. Laibun walahun. Karena inilah maka manusia tidak paham mana diri dohir dan diri batin. Makanya katakan, sampaikan kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat. Amal soleh. Berarti yang sudah mukhlas. Bukan lagi mukhlis. Mukhlis orang yang sedang berikhlas. Tuh, Jabariyah itu mukhlis. Dia beribadah, ya udah, saya sholat betul-betul karena Allah. Lillah. Tapi lillahnya lillah. Dianya ada. Inilah. Baik tapi belum sempurna. Tetap tidak akan masuk surga tanpa hisab. Nah tadi orang yang sudah liko. Jadi kalau gitu kesimpulannya pertanyaannya siapa yang sudah dapat surga? Tadi yang sudah ketemu Allah di sini. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalih wala yusyrik. Amal saleh, ingat itu. Wala yusyrik bi ibadah. Sudah mentauhidkan Allah dengan sempurna. Tidak lagi penyakit kulit seperti Ayub. Tidak lagi buta mata hatinya seperti Yakub. Tidak lagi di penjara seperti Yusuf.
Tidak lagi terpenjara dalam gua seperti Ashabul Kahfi. Tidak lagi terbakar api seperti Ibrahim. Tidak lagi digonjang-ganjing dengan banjir seperti Nuh. Tidak lagi. Tadi semua yang membisik pada dia adalah iblis seperti Anda. Berarti kamu sudah merdeka di situ. Muharram. Maka masuklah Safar, Sifir, kosong. Lahirlah engkau Tibrul Ma'ani, Rabiul Awal. Akhirnya kau dewasa pada Rabiul Akhir. Menemukan hakikat maul ayat Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ruhmu terbang, Rojab. Sya'ban sempurna jasadmu, kan bulan Rasul. Sya'ban itu. Barulah Id ada ya'udu. Untuk ruhmu, ayyada yu'ayyidu. Untuk jasadmu. Ayyada yu'ayyidu karena kau melaksanakan syariat. Id ada ya'udu, kau melaksanakan hakikat. Dan tidak bisa dipisahkan syariat dan hakikat. Seumpama manis dan gula, sahabat. Inilah Allah ingatkan. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha, akan mengalir sungai-sungai. Kullama ruziqu minha minasyamarati rizqa. Inilah Allah sedang ngomong di sini itu. Kalau dalam surat Yunus, hunalika, di tempat itu, ya. Tablu akan merasakan pembalasan. Kullu nafsin ma'aslapat, tiap-tiap diri dari apa yang dikerjakannya dahulu. Ya. Disediakan surga-surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai, setiap kali diberi rezeki buah-buahan. Buat apa ruh makan buah? Karena kamu nggak ngerti aja alam fisika dan alam kimia. Itulah maka hukum fisika, hukum kimia. Ya. Coba. Tuhan sudah siapkan hukum Newton, hukum Kepler, hukum Archimedes, hukum Pythagoras, hukum kekekalan energi, ya, hukum relativitas. Karena ini tentang alam fisik. Inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Iya dulu. Sebelumnya. Ya. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang disucikan. Iyalah. Tadi semua. Abah aja udah nikah sama si Umi itu udah 3 kali di kehidupan yang berbeda. Karena kalian nggak ngerti aja. Maka selama kalian belum berpasangan, terus memahami, saling memahami, tidak cukup dalam satu kehidupan. Maka jangan aneh kalau kalian hari ini masih ribut sama bini. Semuanya proses belajar. Kalau hari ini kalian masih ribut dengan orang tuamu, karena proses belajar. Ingat, sekolah buat si jiwa. Tapi orang-orang yang mau belajar. Tapi kalau tidak, kata Nabi, mereka di neraka jutaan tahun. Oh, itu maksudnya neraka itu. Karena dia tidak kenal-kenal pada Tuhan. Hidup mati tetap aja nggak kenal Tuhan. Hidup jahil lagi. Hidup jahil lagi. Hidup jahil lagi. Di penghujungnya ganti cangkang. Nah, inilah yang Abah ingatkan, bukan menakut-nakuti. Periode ini akan banyak yang pindah ganti cangkang. Tadi semua ya. Itu katakan walladzina amanu wa amilus solihatu. Walladzina amanu, terus Allah mengatakan yang telanjang, yang sudah almutu qabla antamutu. Kalau ya ayyatuhan nafs, yang sudah mutmainnah. Karena yang tidak telanjang tidak akan ridho. Karena dia masih mengaku akulah yang wujud, aku yang hidup, aku yang berilmu. Itulah persoalannya. Tadi semua. Inilah tidak mungkin kamu akan mendapatkan bighairi hisab. Tadi semua. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi annahum minal jannati, adalah gurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha nikma ajrul alamin. Ini ajrul amilin tadi semua ya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh benar-benar akan kami tempatkan mereka pada tempat tinggal yang mulia, rumahnya bagus, megah, di dalamnya penuh senyum, hatinya bahagia. Itulah kan Jannatul Ma'wa. Kau akan mendapatkan darajat untuk tubuhmu, kedudukan, jabatan, hatimu senang, tapi rumahmu juga bagus. Ini udah susah. Badannya sakitan, tadi bengekan, rumah nggak punya, hatinya ada masalah, apalagi jiwanya. Ini sebenarnya kalian sadar nggak sadar itu adalah neraka sebetulnya. Kalau kalian paham tadi semua ya. Dalam mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal, lihat tadi rezekinya mengalir. Maka selalu Allah itu mengatakan sungai-sungai tadi. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara
Yursili sama alaikum midroro ayumdidkum bi amwalin tuh. Kenapa Allah ngasih surga dia? Bi amwalin wal banin keturunan, wajannatin surga tadi. Wajannatil anharo mengalir tadi. Mandirinya, BCA-nya semua apapun rezeki. Rezeki warungnya, rezeki ininya, rezeki tokonya, gajinya, apapun lah. Intinya membuat kamu bahagia. Dari semua. Inilah sahabat. Maka kenapa Allah sudah katakan, dijelaskan, dikatakan, wa yarzuk dalam firman selanjutnya adalah, Allah mengatakan di sini adalah tentang walladzina amanu wa amilus solihati lanubawi annahum minal jannati ala ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin. Ya sahabat, sebenarnya kalau kamu ngerti, yang orang yang sudah mati sejroning urip, dia tidak akan mati. Apa kasih tahu? Dia lahir bahagia, lahir bahagia, lahir bahagia. Kalau seandainya sudah dia kembalikan sedulur papat lima pancernya dari semua, ya, kembalikan pada pancernya. Itulah pada saat kita sudah kembalikan apa yang menjadi miliknya kepadanya, apa yang akan dihisab. Itulah Allah ingatkan, man kana fi hadil ama fahuwa fil akhirati ama wa dul sabila. Siapa yang buta di dunia ini, dia akan buta di akhirat nanti. Artinya mafhum mukhalafahnya apa? Siapa yang sudah ngerti man robbuka, man nabiyuka, man kitabuka, man imamuka. Perlu ditanya lagi man robbuka apa? Enggak dong. Karena dia udah selesai. Dia kembalikan semua milik dia. Itulah yang dimaksud mereka mendapatkan surga tanpa hisab. Karena dia sudah kembalikan. Dia sudah ngerti siapa Tuhannya. Siapa Rasulnya. Apa kitabnya. Siapa ikhwannya. Semua. Ya. Maka tadi. Mafhum mukhalafah dari kata. Man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Adalah siapa yang sudah liko di sini. Paman kana yarju liqa'a rabbihi. Fal ya'mal amalan salihah. Wala yusyrik bi ibadati. Tadi. Hilangkan. Wala yusyrik itu. Kata Abah juga kemarin. Dosa paling besar itu dosa rububiyah. Merasa wujud itu dosa syirik. Syirik pada tubuhmu, syirik pada hatimu, syirik pada sirmu. Ya. Dosa rububiyah. Maka itulah sahabat, kenapa Abah mengajak selalu adalah untuk mendawamkan at-taqwa. Karena kita ada dohiron wa batinan. Kita ada jasad dan kita ada ruh. Ada syariat, ada hakikat. Jangan pisahkan syariat dari hakikat. Jangan pisahkan hakikat dari syariat. Tidak ada manis tanpa gula. Tidak ada gula tanpa manis. Ingat itu. Ya. Satukan, ahadkan. La ilaha illallah pada Muhammadur Rasulullah. Tadi semua kata. Wa min ayatihi an khalaqalakum min ajwajan. Supaya apa? Litaskun. Kamu akan damai, sakinah. Tadi semua ya. Karena seolah-olah manusia ini sedang beratayuda antara hizbullah dan hizbus syaitan. Antara nafsunya dan ruhnya. Inilah perang beratayuda tiap hari. Hanya orang yang bersandar pada Krishna, pada Allah lah yang akan selamat. Semua. Tapi yang kamu selalu cari adalah apa yang dimiliki Krishna. Surganya lah, takut nerakanya, rezeki dunianya, tubuhmu lah. Ya, kau justru sebaliknya akan mendapatkan neraka itu, sahabat. Ya. Nah inilah yang harus dipahami tentang konsep-konsep ketuhanan tadi semua. Maka Tuhan Syabul Qadir menjelaskan tadi adalah al awalu al jannatu fi alamil mulki wa hiya jannatul ma'wa. Buat tubuhmu, ruh jismani. Kapan? Hari ini, sekarang. Tadi semua, ya. Wasani ada al jannatu fi alamil malakut wa hiya jannatun naim. Untuk hatimu kapan? Sekarang. Semua, ya. Wasalisu al jannatu fi alamul jabarut wa hiya jannatul adalah firdaus. Kapan? Sekarang. Kan kamu nggak bisa pisahkan syariat, tarekat, hakikat, makrifat satu pada satu titik. Berarti kau sedang menikmati jannatul, karena kau sudah liko untuk jasadmu dengan menyaksikan nur afal Allah.
nur asma Allah pada hatimu, nur sifat Allah pada hatimu, ruhmu, nur zat Allah pada syirmu, maka kau sudah menyatukan. Badanmu akan legawa, perutmu kenyang, nyaman, matamu indah apa yang kau lihat, telingamu indah. Itulah kenapa dikatakan bidadari itu adalah 40 atau 70. Karena ada 7 lubang. Atau 40, karena 7 lubang dengan 4. Surga untuk penglihatanmu, surga untuk pendengaranmu, surga untuk hidungmu, surga untuk mulutmu. Dan barulah untuk soundnya, surga untuk hatimu. Sahabat, sedulur papat 5 pancer. Lebaran, laburan, lebaran, laburan, kemudian adalah luberan, tadi semua. Makanya ada laku kang papat. Ayo lebarkan dadamu, leburkan dirimu, laburkan hatimu, luberkan cintamu. Bukan sesuatu yang hayal, nyata, realistik, bisa dibuktikan saat ini, sekarang. Kembali kepada Allah sekarang, saat ini. Ini semua, bukan nanti. Nah, kemudian dikatakan wasalisu adalah al-jannatu fi alamul jabarut wa hiya jannatul adalah makdir. Fahadi ni'amul jismaniyun fala yasilul jismu li alamihi illa bisalasati ulumin wa hiya asyariat wa tariqat wa ma'rifat. Nah, tadi mengamalkan 3 ilmu. Karena ada jasad, karena shin itu hanya sampai kepada yasin kalau ada syariat pada tubuhmu, ada tariqat pada hatimu, ada hakikat pada ruhmu, bungkuslah pada bungkus makrifat pada sirmu. Jadi bahasanya barangkali sahabat sedikit complicated dari Abah, tetapi pada prakteknya mudah. Dari semua adalah satukan tadi. Yang Abah selalu ajarkan, sedulur papat kembalikan pada pancernya tadi. Ya, bagaimana? Kembalikan kepada kosong tadi semua. Ya, anggap saja kamu itu, kata Abah, juga kue donat. Ini kosong, kosong. Karena tadi kembalilah pada kosong tapi isi dengan kesadaran tadi semua. Ya, pejamkan matamu. Ya, maka Tuhan Syekh Abdul Qadir, lihatlah cahaya Tuhanmu dengan 2 jari telunjukmu. Lihatlah cahaya penglihatan Tuhanmu dengan, kalau kau ingin melihat dengan Tuhanmu, termasuk kau mengerti tafsir Al-Quran, gunakan 2 telunjuk. Jangan menggunakan ro'a. Ini mata untuk lihat jengkol, bukan lihat Quran. Ini yang melihat jengkol, melihat bujur, melihat ini bukan. Maka kata Syekh Abdul Qadir, lihatlah penglihatanmu dengan penglihatan Tuhan dengan 2 telunjukmu. Yang kedua, apa kata beliau? Rasakan hidupnya Tuhanmu dengan jari tengahmu. Dengarkan suara Tuhanmu dengan 2 jempolmu. Tutuplah, rasakan rasa Tuhanmu dengan kelingking dan jari manismu. Ini bukan asal tanpa asal. Tuhan menciptakan seperti ini. Maka dalam surat Al-Baqarah, asobi'ahum fi adanihim minas sawaiki hadaromat wallahu muhit. Kalau jari dan tangan ini tidak pernah digunakan jalan untuk menuju Allah, wallahu muhitum bil kafirin, berarti kamu itu adalah kafir, tertutup, tidak mengerti. Lihatlah penglihatan Tuhan. Karena tadi, kalau kamu yang melihat, Tuhan yang buta. Nah sekarang, butakan dirimu untuk melihat Tuhan. Tadi kata, innakum lantaro robbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Tuhan kalian kecuali kalian mati. Mati itu, maka tadi selalu qiyamul lail. Lail. Subhanalladzi asra bihabi lailan. Lail. Tadi. Selalu Allah berkata lail. Tapi lail itu jangan diartikan malam. Mati juga bisa. Gelap juga bisa. Sama kata halikun. Kullu syai'in halikun. Halikun itu bisa diartikan gelap, mati, tidak ada.
bongsang, bungkus, dajjal, kafir, tadi semua bangke, boleh. Karena pada dasarnya sama saja tadi semua, ya. Jangan pada tadi semua. Gunakan penglihatan. Maka disitulah ada amalia. Bagaimana kamu ada menyatukan pada satu titik dengan tadi tirakat semedi, mengatur napas, adalah tutuplah, lihatlah, biasakan, tutup saja. Kemudian dengan jari tengahmu, kata Rasulullah Qadir, rasakan hidupnya Tuhan. Bagaimana merasakan hidup Tuhan? Matilah kamu. Karena hidup itu napas. Napas masuk, napas keluar. Disebut napas pada saat masuk ke dalam, disebut ruh. Masuk lagi hayat. Masuk lagi Nur Muhammad. Masuk lagi Nurullah. Masuk lagi Allah. Berarti sebenarnya untuk merasakan rasanya Tuhan dengan jari tengahmu ini. Itu orang Jepang udah yoga begitu. Dengarkan suara Tuhan. Pada saat kamu menggunakan telinga ini, ada telinga, ada sami, ada sama. Ada mata, ada basir, ada basor. Penglihatan si insan, penglihatan Muhammad, penglihatan Allah. Maka gunakan penglihatan Allah. Tadi semua. Ya. Untuk melihat Allah, lihatlah dengan Allah. Maka tadi, yang tahu wali, hanya dia la ya'riful wali ila wali. Yang tahu ulama hanya ulama. Yang tahu setan hanya setan. Yang bisa melihat jin hanya jin. Yang bisa melihat Allah hanya Allah. Ingat itu. Yang tahu kalam Allah hanya Allah. Tutuplah daun telingamu. Dengan inilah kenapa Tuhan besarkan ini. Karena supaya bisa menutup lubang telingamu. Itulah Allah itu dalam Quran tentang apa? Penglihatan, pendengaran, dan hati. Nah, yang jadi persoalan sekarang adalah manusia tidak mengerti menyambungkannya pada shod. Kaf, ha, ya, ain, shod. Nah, inilah bagaimana butuh latihan. Mengaitkan sedulur papat, 5 pancar. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad. Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Allah. Atau ruh Allah. Atau Isa. Isa lah ruhullah. Isa. Maka tadi, ya Allah ya Karim. Maka engkau duduklah, kata Abah juga, tekuk lidahnya. Karena baginda Nabi pun, bahkan baginda Nabi pun bersabda di dalam kitab Surah Asrar ini menyampaikan adalah apa kata beliau adalah dijelaskan di sini adalah anallah hajjan bukan di sini. Satarauna rabbakum kama tarauna lailatal badri. Tuh. Kamu akan melihat ya sekalian Tuhanmu seperti kamu melihat sinar bulan. Nah itu kapan itu? Ternyata sekarang. Pada saat kau sudah melihat Allah kemanapun, walillahil masyriq wal maghrib, sahabat, maka sebetulnya engkau tiada lagi tertarik dengan apapun yang nampak ini, karena semua ini hanya tipuan gurur. Maka tadi kata Abah, selama kamu masih tertipu dengan ini, maka dia tidak akan mau padamu. Itu aja intinya. Ya. Jadi kalau kamu mengharapkan kenikmatan dohir ini, dan selama kamu tertipu dengan dia, dia tidak akan diberikan oleh dia. Kenapa? Karena dia sayang pada dirimu. Pemberian dia itu adalah terkadang ditahan. Kenapa? Karena dia tidak mau jiwamu rusak, terjebak dalam perjalanan. Itu saja sebenarnya. Coba biasakan bahwa dalam hatimu tiada yang aku inginkan, bukan mobil, bukan rumah, bukan sawah, bukan apa, tapi engkau. Ya memang butuh, karena hatimu masih ingin sawah, ingin mobil, ingin rumah, ingin perempuan, ingin apa, ya sudah. Engkau berarti tidak akan diberikan yang dalam. Terjebak di luar, kau tidak akan masuk ke dalam. Itulah kenapa dari awal konsepnya al-mutu qabla an tamutu. Ya.
Itulah konsepnya kenapa kita diperintahkan oleh baginda Nabi adalah tadi. Kenapa Nabi Muhammad itu subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa asra? Bukan syara bi Muhammadin. Abdihi. Siapa abdi itu? Abadah ya'budu ibadatan. Ya. Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adalah abadah ya'budu mengabdi. Pertama itu saja mengabdi. Maka apa? Hari ini bukan tentang apa yang akan kau lakukan, tapi marilah kita belajar melihat apa yang akan Allah lakukan pada hari ini. Inilah belajar yang harus kita berubah. Kalau tidak, sahabat, kamu tidak berubah. Tapi kemudian lakukanlah sebuah amalia. Marilah kita adalah sekali-kali lah, kata Abah. Meluangkan waktu, silakan pilih waktu yang terbaik untukmu dan dia. Bagaimana engkau menyatukan sedulur papat lima pancar manunggalah pada diri. Demikian pula kau kembalikan seluruh makanan, minuman, apapun yang ada, kembalikan kepada dia. Tadi semua. Binatang yang kau makan, binatang yang kau minum. Itulah kenapa kata Abah, menyembelih binatang itu bukan pakai bismillahirrahmanirrahim. Mana mungkin nama yang indah itu kau gunakan untuk menyakiti binatang. Inilah kebodohan. Inilah yang harus dirubah. Jangan sampai kita makan daging saudaranya sendiri. Manusia nggak sadar tiap hari makan daging saudaranya sendiri. Allah sudah mengatakan itu. Karena engkau tidak menjadikan istinja awal pada makanan. Istinja awal pada minuman. Istinjakan semuanya. Kembalikan. Tujuan kita untuk mengembalikan. Pertama, kembalikan diri kita. Yang kedua, kembalikan seluruh apa yang ada. Yang kau hirup. Yang kau lihat, yang kau dengar, itu kepada Allah. Maka disinilah sahabat tentang surga yang bigoiri hisab itu adalah tentang bagaimana mentauhidkan Allah kembali. Ya. Tidak ada lagi dosa padamu. Walaupun kata apa, dosamu memperkosa seluruh manusia di dunia, meminum khamar sebanyak samudra Pasifik, pada saat engkau sudah panakkan dirimu, matikan dirimu, kembalikan semuanya pada dia. Maka apa yang akan dihisab oleh dia. Maka disitulah wa mayyatakillah. Nah itulah kenapa dalam ayat banyak Quran, semua surga itu ngomongnya tentang rezeki tadi. Wa mayyatakillah yaj'allahu wa yarzuqhu min haitsu. Nah itu sesuatu kaya di dunia ini. Nah itulah. Tadi semua. Tapi kita jangan salah pandang begitu. Kita mata dohir melihat, mata batin melihat Allah. Ada harawis ngadaherkeun Allah. Ada harawis ngadaherkeun kayu wujudak kula syai'in menjadi asbak kayu. Li'annahu kana satune asbak kayu, satune kayu al batin, batin pada kayu. Ternyata yang batin ini kan kelihatan. Watoa. Dan kewajiban kita adalah wujudak kula syai'in menghilangkan wujudnya si asbak kayu li'annahu kana satune kayu ad-dhahir. Tadi berarti kalau begitu syuhudul kasroh, apapun yang kau lihat ini latihannya adalah tadi. Maka tadi harus kenapa pejamkan ini, tutup telinga, tutup napas untuk belajar menghilangkan seluruh isi, hilangkan diri dan seluruh isi alam ini kembalikan kepada titik yang sama. Syuhudul kasroh bil wahdah. Garuda tunggal. Ika. Barulah kau akan jadi Garuda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilham. Kau terbanglah. Jadi Garuda. Semua. Ya. Bajul Ashab. Bukan namanya doang Bajul Ashab. Tapi betul-betul Garuda yang terbang tinggi. Garuda. Kau sudah jadi Garuda. Tunggal. Ika. Semua. Ya. Inilah bangsa Nusantara yang luar biasa. Yang sudah dibelokkan oleh Senokorgronya. Maka sebagai penunjuk dari Abah, hati-hati. Karena agama kita ini sudah digodong sedemikian rupa oleh Senokorgronya. Sehingga kita sudah kehilangan agama itu sendiri. Kalau kalian percaya. Tapi semua terserah panjenengan.
kita sudah kehilangan kesadaran. Manusia sudah kehilangan kesadaran. Itulah kata Allah. Wala taqrabus sholat wa antum sukara. Tadi semua. Pada mabuk, pada amnesia, pada lupa diri. Tadi semua. Bahkan nama diri pun kita nggak tahu. Siapa nama kita sebenarnya? Pasti nggak tahu. Inilah persoalan. Sehat semua sahabat, karena sudah lewat 12 tadi semua. Sekali lagi buat teman-teman, nanti Sabtu malam minggu, inilah kenapa sahabat Amalia yang Abah jaga dan sudah hampir 6 tahun adalah Ataqo. Menyambungkan zikir adalah la ilaha illallah 70.000 dengan sholawat nariyah 4.444. Dohiron wa batinan. Tadi semua. Ada satukan dohir dan batin. Kawinkan dohir dan batin. Sambil kita masukkan, keluarkan napas, kemudian tubuhnya dikasih mandi tobat, tadi semua sucikan. La ilaha illallah, ya Allah aku sucikan tubuhku. Allah, Allah sucikan hatiku. Hu, sucikan jiwaku. Itu ya. Jadi buat teman-teman yang biasa hadir, pengajian bulanan, dikir sholawat, ya, kegiatan Ataqo, silahkan nanti Abah tunggu. Tanggal 1 November ya tadi semua, karena sebelum. Dan buat teman Jawa Timur, insya Allah Abah akan berangkat dari itu tanggal 6 ya, hari Jumat. Barangkali akan terus ke Jawa Timur. Nanti insya Allah kalau seandainya tidak ada halangan akan mengisi manakib dari Abah Ali. Ya semoga Abah Ali sehat dan Jawa Timur semua, dan mentaatilah oleh kalian. Nah, itulah Allah dan Rasulnya gitu untukmu yang dohir di Jawa Timur, Abah Ali ya. Karena ingat, wabtagu ilahil wasilah, buat kalian yang masih belum, carilah wasilah itu, dialah. Jadi ingat, mursyid itu ada, walian mursyidah, tapi persoalannya selama mereka tidak mengaku dirinya mursyid, selama mereka tidak mengaku dirinya wali, selama mereka tidak mengaku dirinya Allah, gitu tadi semua ada semua. Tapi kalau sudah ngaku saya mursyid, itu pasti bukan mursyid. Yang ngaku bukan mursyid ya.